Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Amelia Putri dengan rekan saya Nadine Alaida Rahmani. Jadi, kali ini kami akan membahas tentang prediksi jadi mudah dengan analisis regresi. Nah, sebelum itu, pernah nggak sih kamu ingin memprediksi sesuatu di masa depan, seperti penjualan bulan depan, nilai ujian, atau bahkan cuaca? Nah, di video ini kita akan membahas cara melakukan prediksi di masa depan jadi mudah dengan analisis regresi. Sebelum kita masuk ke materinya, apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini? Pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar dari regresi. Kedua, yaitu jenis-jenis regresi. Ketiga, hubungan prediksi dengan analisis regresi. Keempat, ada contoh soal dari analisis regresi. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistika untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel. Dengan regresi, kita bisa memprediksi nilai masa depan berdasarkan data yang sudah ada. Berikut ini contoh grafik serta rumus analisis regresi. Akan membahas tentang jenis-jenis regresi. Jenis-jenis regresi ini ada 3. Yang pertama yaitu regresi linier sederhana. Jadi, regresi linier ini digunakan ketika hanya ada satu variabel bebas atau dengan simbol X dan satu variabel terikat dengan simbol Y. Contohnya, kita memprediksi penjualan es krim berdasarkan suhu. Itu termasuk dengan regresi linier sederhana. Lalu, untuk rumus regresi linier sederhana ini, yaitu Y sama dengan A plus BX. Berikut adalah contoh dari gambar regresi linier sederhana. Selanjutnya, jenis yang kedua ada regresi linier berganda, di mana regresi linier berganda ini dipakai saat kita punya lebih dari satu faktor yang mempengaruhi hasil. Misalnya, nilai ujian dengan simbol Y bisa dipengaruhi oleh jam belajar, lama tidur, dan intensitas latihan soal. Rumus umum pada regresi linier berganda ini yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Berikut contoh gambar dari regresi linier berganda. Lalu kita masuk jenis regresi yang terakhir, yaitu regresi non-linear, di mana jenis ini digunakan kalau hubungan antara X dan Y tidak membentuk garis lurus. Misalnya, pertumbuhan bakteri yang makin lama makin cepat. Itu artinya tidak linear. Model regresi ini bentuknya bisa melengkung seperti parabola atau eksponensial tergantung datanya. Berikut contoh dari gambar regresi non-linear. Bagaimana sih hubungan prediksi dan analisis regresi? Ketika kita mendengar kata prediksi, mungkin yang terbayang adalah peramal, bola kristal, atau sekadar tebakan. Tapi dalam statistik, prediksi bukan soal menebak. Ini soal menghitung berdasarkan data. Nah, disinilah analisis regresi berperan penting. Jadi, analisis regresi adalah alat statistik utama untuk membuat prediksi yang logis dan berbasis data yang ada. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke latihan contoh soal, di mana latihan contoh soal ini kita akan menghitung sama-sama dan kita jelaskan secara perlahan. Nah, maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk sediakan alat untuk menghitungnya ya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Jadi, di sini soalnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara lama olahraga per minggu dengan tingkat kebugaran seseorang. Data yang diperoleh dari 10 responden adalah sebagai berikut. Nah, untuk datanya, kalian bisa lihat pada PPT, di sini ada 10 responden dan jam olahraga yang berbeda-beda dengan 10 responden tersebut dengan skor kebugaran yang berbeda-beda. Untuk pertanyaannya di sini, kami akan memberi 3 pertanyaan. Yang pertama, tentukan persamaan regresi linier sederhana dari data tersebut. Kedua, jelaskan makna dari koefisien regresi yang diperoleh. Yang ketiga, prediksi skor kebugaran seseorang yang berolahraga selama 3,7 jam per minggu. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentukan persamaan regresi linier sederhana dari data tersebut. Langkah-langkah yang pertama untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu kalian harus menjumlahkan semua lama olahraga dari responden pertama hingga 10. Yuk, kita hitung sama-sama. Pertama, 2 ditambah 3,5 ditambah 1,5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2,5 ditambah 5 ditambah 4,5 ditambah 3,8 ditambah 2,2, hasilnya adalah 32. Di mana hasil dari 32 ini bisa kita simbolkan dengan sigma X. Langkah kedua, kita akan menjumlahkan skor kebugaran seluruhnya, yaitu 50 ditambah 55 ditambah 48 ditambah 60 ditambah 53 ditambah 52 ditambah 65 ditambah 63 ditambah 58 ditambah 51, hasilnya adalah 555. Langkah selanjutnya yaitu mengkuadratkan semua angka pada
tabel lama olahraga, dimana nanti simbolnya yaitu sigma X kuadrat. Mari kita hitung. 2 dikuadratkan hasilnya 4, 3,5 dikuadratkan hasilnya 12,25, 1,5 dikuadratkan hasilnya 2,25, 4 dikuadratkan hasilnya 16, 3 dikuadratkan hasilnya 9, 2,5 dikuadratkan hasilnya 6,25, 5 dikuadratkan hasilnya 25, 4,5 dikuadratkan hasilnya 20,25, 3,8 dikuadratkan hasilnya 14,44, 2,2 dikuadratkan hasilnya 4,84. Lalu sigma X kuadrat tadi yang sudah kita hitung semuanya dijumlah hasilnya 114,28. Langkah selanjutnya yaitu sigma X ya, dimana kita kalikan antara lama olahraga dengan skor kebugaran. Mari kita hitung. 2 kali 50 yaitu 100, 3,5 kali 55 192,5, 1,5 kali 48 hasilnya 72, 4 kali 60 hasilnya 240, 4 kali 53 hasilnya 159, 2,5 kali 52 hasilnya 130, 5 kali 65 hasilnya 325, 4,5 kali 63 hasilnya 283,5, 3,8 kali 58 hasilnya 220,4, 2,2 kali 51 hasilnya 112,2. Lalu sigma XY kita jumlahkan semuanya hasilnya 1834,6. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan koefisien B-nya terlebih dahulu dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian koefisien B sama dan kita masukkan seluruh angkanya yaitu 10 dikali 1834,6 dikurang 32 dikali 555 dibagi 10 dikali 114,28 dikurang 32 kuadrat. Koefisien B sama dengan 18.346 dikurang 17.760 dibagi 1142,8 dikurang 1024 dengan hasil yaitu koefisien B sama dengan 586 dibagi 118,8 dengan hasil yaitu koefisien B sama dengan 4,93. Setelah kita menentukan koefisien B, selanjutnya kita akan mencari koefisien A-nya dengan rumus sigma Y dikurang koefisien B dikali sigma X dibagi N, yaitu dengan koefisien A sama dengan dimasukkan seluruh angkanya yaitu 555 dikurang 4,93 dikali 32 dibagi 10 dengan hasil koefisien A sama dengan 397,24 dibagi 10 dengan hasil bahwa koefisien A-nya adalah 39,72. Setelah kita mengetahui koefisien A serta B-nya, maka kita masukkan seluruh angka yang telah kita tentukannya itu dengan persamaan regresi linear sederhana, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Dan hasil bahwa persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan 39,72 ditambah 4,93X. Untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai jelaskan makna dari koefisien regresi yang diperoleh, kita harus mengacu berdasarkan hasil persamaan linear sederhana yang telah kita temukan atau tentukan sebelumnya di jawab pertanyaan yang pertama, yaitu Y sama dengan 39,72 ditambah 4,93X. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa makna dari koefisien regresi sebagai berikut. Koefisien regresi B sama dengan 4,93. Berarti setiap penambahan 1 jam olahraga per 1 minggu akan meningkatkan skor kebugaran sebesar 4,93 poin. Artinya, hubungan antara jumlah jam olahraga dan tingkat kebugaran bersifat positif. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai prediksi skor kebugaran seseorang yang berolahraga selama 3,7 jam per minggu, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan cara substitusi X sama dengan 3,7 jam ke dalam persamaan. Y sama dengan 39,72 ditambah 4,93X. Y sama dengan 39,72 ditambah 4,93 dikali 3,7. Y sama dengan 39,72 ditambah 18,24 yang hasilnya Y sama dengan 57,96. Itu saja yang bisa kami bahas dan kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.